Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmawati Anjali Antu dengan NIM 250209150, program studi RPL Sarjana Farmasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sintesis aspirin atau asam asetil salisilat yang meliputi struktur senyawa, retrosintesis, sintesis maju, dan persamaan reaksi. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang aspirin ini. Jadi aspirin ini termasuk obat yang paling banyak digunakan untuk analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi. Nah, aspirin juga termasuk dalam obat golongan antiinflamasi non-steroid atau NSAID yang berfungsi sebagai pereda nyeri, demam, dan peradangan. Masuk pada bagian pertama yaitu struktur aspirin. Nah, sebelumnya aspirin ini memiliki nama lain yaitu asam asetil salisilat dengan rumus molekul senyawa yaitu C9H8O4. Nah, jika kita lihat pada strukturnya di atas ini, aspirin ini terdiri dari cincin benzena dan dua gugus, yaitu gugus asam karboksilat atau COOH dan gugus ester atau OCOCH3. Nah, gugus asam karboksilat inilah yang membuat aspirin bersifat asam. Sedangkan gugus ester itu terbentuk karena gugus hidroksil atau OH pada asam salisilat telah mengalami proses asetilasi, yaitu penambahan gugus asetil dari asam asetat anhidrida. Selanjutnya kita masuk pada retrosintesis. Jadi retrosintesis ini adalah metode untuk menentukan bahan baku suatu senyawa yang dimulai dari produknya yang ingin dibuat, kemudian diputuskan ikatan tertentu sehingga terbentuk senyawa penyusunnya. Pada aspirin sendiri, ikatan yang diputus itu adalah ikatan ester antara atom oksigen pada cincin aromatik dengan gugus asetil. Nah, kemudian setelah ikatan tersebut putus, diperolehlah dua senyawa, yaitu senyawa asam salisilat dan asam asetat anhidrida. Nah, kenapa ikatan yang diputus itu ikatan ester? Jadi, ikatan ester itu merupakan hasil reaksi antara alkohol atau fenol dan asam karboksilat atau turunannya. Nah, sedangkan pada aspirin itu bagian alkoholnya itu terletak pada gugus OH fenol pada asam salisilat. Sedangkan untuk bagian asamnya itu berasal dari asam asetat anhidrida. Selanjutnya, setelah diketahui bahan bakunya, dilakukanlah sintesis maju, yaitu mereaksikan asam salisilat dengan asam asetat anhidrida menggunakan katalis asam sulfat pekat dan pemanasan. Nah, kenapa asam sulfat pekat dipilih sebagai katalis? Karena asam sulfat ini bekerja dengan membuat atom karbon-karbonil lebih elektrofil sehingga lebih mudah diserang oleh oksigen dari gugus OH, yang artinya itu mempercepat reaksi tetapi tidak habis bereaksi. Nah, gugus asam salisilat menerima gugus asetil sehingga terbentuklah aspirin. Kemudian sisa molekul terbentuklah asam asetat. Selanjutnya persamaan reaksi. Nah, persamaan reaksi di sini menunjukkan bahwa satu molekul asam salisilat bereaksi dengan satu molekul asam asetat anhidrida menghasilkan satu molekul aspirin dan satu molekul asam asetat. Sebagai kesimpulan, sintesis aspirin dilakukan melalui reaksi asetilasi antara asam salisilat dan asam asetat anhidrida. Nah, gugus hidroksil fenol pada asam salisilat menerima gugus asetil dari asam asetat anhidrida menggunakan bantuan katalis asam sulfat dan pemanasan sehingga menghasilkan aspirin sebagai produk utama dan asam asetat sebagai produk samping. Demikian pemaparan materi tentang pemahaman saya mengenai sintesis aspirin, mulai dari struktur, retrosintesis, sintesis maju, dan persamaan reaksi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.